Ini coy sepatunya. Jangan. Inilah sepatu Asics X High Q coy. Ara. Assalamualaikum. Fantinoha Dekozaru. Jadi di video kali ini gue pengen unboxing ini coy. Ini paket beli di Amazon. Apakah ini isinya? Isinya adalah sepatu volley kolaborasi antara Asics sama Haikyuu coy. Anime Haikyuu, tahu gak sih lo anime Haikyuu? Pokoknya anime yang gue banget dah. Gue banget. Unboxing. Jadi beli di Amazon. Ini gue beli di Amazon dan kagak ada ininya sama sekali coy. Apa namanya? Bubble wrapnya Jeff Bezos, masa nggak dikasih bubble wrap gua? Enggak sih ya sebenarnya, ya mungkin ada pilihannya, cuma gua nggak mau pakai karena ya sepatu sih it's okay, aman, mau guncang-guncang nggak aman, jadi nggak ada lagi isinya, cuma ini. Oh ini Alpen Group nih coy, Alpen Group. Jadi ini toko penjualan namanya Alpen Group, nama tokonya, dan ini sepatunya. Jadi sebelumnya gue itu udah ke toko sport Osaka yang katanya sih paling gede gitu ya. Dan ketika gue kesana, gue udah nemu. Dan juga ada gambarnya tuh Haikyuu terus X Asics gitu ya kan. Terus gue pengen beli nih, gue pilih-pilih kan. Pas gue pengen beli, gue tanya abangnya nih, "Bang, ada gak ukuran 29?" Jadi di Jepang ukuran sepatu itu kayak beda dah, ada ukurannya sendiri 29, paling gede ukuran 28 di sini. Lemes. Ya udah akhirnya gua nyoba kan tuh ukuran 28 dan itu pas banget. Jadi gua nggak mau maksa dah. 28 itu setara sama 44,5 deh kalau nggak salah. Dan gua perlunya 29 itu kayak 46. Ukuran kaki gue mohon maaf ya, ukuran kaki gajah ya. Kita buka dah, nggak usah banyak ya. Bungkus Asics ya, Asics ya. Ini ada tulisannya nih. Apa sih tulisannya? V-Swift FFMT2 Black atau Pure Silver. Tadinya gue itu pengguna Mizuno ya, terus ketika gue pakai Mizuno nggak lama itu sepatu, setahun pun nggak ada dah, udah rusak lagi coy. Gue emang belinya di online shop, di Shopee. Waktu itu gue dulu beli di Shopee. KW sih enggak ya, soalnya made in Vietnam gitu. Ini pun made in Vietnam coy. Nggak ada tulisannya. Oh ini ada nih. Ini pun ukuran 29, made in Vietnam. Jadi Jepang itu emang made in Vietnam, rata-rata made in Vietnam sama made in Indonesia. Cuma buat Asics ini lebih ke made in Vietnam gitu. Biasanya yang made in Indonesia tuh kayak sneakersnya. Yang made in Jepang ada, tapi buat volley pun nggak ada. Yang Nishida pakai pun itu made in Vietnam coy. Oh iya, gue kenapa milih Asics karena brand ambasadornya itu Nishida coy. Gue lagi merhatiin Nishida itu kan. Dia tuh masih kelahiran 2000 coy. Berarti masih 22 tahun tapi udah pemain yang ditakutin di internasional gitu. Wah, juga karena collab sama Haikyuu jadinya gua tertarik. Nah, ini sepatunya. Iya. Ini di kardusnya udah gak ada apa-apa lagi kan. Ini coy sepatunya. Jangan. Jadi ada 3 sepatu yang collab antara Asics sama Haikyuu. Gue gak hafal, jadi gue udah nyari tadi. Ada yang pertama namanya itu tipe sepatunya itu Net Ballistic FF22. Itu yang make itu for Tsukishima player. Di sini sih tulisannya includes gel in the heel area for increased cushioning, turn speedy move into power with the responsive flight foam profile. Pokoknya ya, jadi ketika turun tuh
sepatunya khusus buat yang bantalan gitu. Jadi kayak ada membel dikit gitu. Katanya sih ini sepatu yang dikhususin buat kalian yang mungkin middle blocker. Tadinya gue pengen beli yang ini, tapi karena gue nggak terlalu tertarik sama pembahasan ininya, karena Tsukishima ini udah termasuk tinggi, jadi dia tuh nggak menambah jamnya gitu. Dia cuman buat ketika loncat terus turun, jadi lebih aman gitu ya kan, supaya nggak cepet sakit gitu. Nah, jadi gua sebelum pakai sepatu ini, sebelumnya gua pakai sepatu ini, sepatu sneakers, dan bawahnya udah botak. Astagfirullahaladzim. Udah gak logis dah. Gua pakai sepatu kayak gini ya, dan gua kepleset. Terus kalau turun dari loncat itu kaki gua berasa banget kayak cetuk, kayak sakit gitu. Terus lanjut lagi ada yang tipe Road Japan Light FF2. Itu buat player kayak Kageyama gitu. Di sini tulisannya support accurate play by moving to position on the court. Jadi kayak footworknya kalian itu bakal lebih mudah sama sepatu itu. Jadi enak gitu buat cet gitu. Ya kali. Tapi gue ngeliat dari sini, kenapa gue nggak beli yang ini? Karena gue nggak terlalu tertarik ya. Ya yang pertama dia bukan spesial buat loncat, ya buat footwork, khususnya buat setter sih ini kayaknya. Dan juga modelnya pun gue nggak terlalu suka ya. Ya warnanya merah sih. Sebenarnya warna mah ada banyak ya, cuma ya nggak terlalu suka. Dan di belakangnya ada Japan tapi made in Vietnam. Gue udah lihat ini barangnya ada di toko. No, mendingan made in Vietnam aja, nggak usah ada tulisan Japan gitu ya kan. Jadi tipe terakhir ASIC yang berkolaborasi sama Haikyuu itu ada V-Swift FF2. Nah ini sepatunya ini buat player kayak yang Hinata gitu. Jadi di sini tulisannya sih buat atlet yang mencari kecepatan sama loncatan. Mungkin dengan sepatu ini ya bisa loncat lebih tinggi gitu ya. Gue nggak tahu gimana cara kerjanya, tapi ya di sini tulisannya loncat lebih tinggi sama set larinya kayak Hinata kan kesana sini gitu ya kan, cepet gitu. Ya mungkin sepatu ini. Dan tadinya ada tipe yang warnanya kayak warna sepatu Hinata, tau gak sih yang putih oranye? Itu ada, tapi gue nggak terlalu suka sama warnanya. Aneh gak sih warna putih oranye. Jadi gue beli yang hitam ini sepatunya Hinata bos. Nah jadi ada yang hitam, ada yang putih juga, ada yang putih hitam. Ini sepatunya Hinata yang kolaborasi sama ASIC. Gue lebih suka yang hitam kayak gini. Nah, ini bagian bawahnya. Ya ini kalau sepatu volley itu bagian tengahnya entah kenapa ada ini, mungkin buat apa gue juga nggak tahu ini. Dan ini nggak terlalu berat sih kayaknya ini. Ya kayak sepatu running, tau gak sih? Di sini juga ada tulisannya V-Swift FF. Dan ini tipenya yang MT ya, MT itu bukan makan temen, emang lu yang makan temen. Jadi MT itu kayak kalau yang sepatu biasa kan sampai sini ya, nah ini sampai atas. Kenapa gue beli yang sampai atas? Ya emang lebih mahal dikit sih, tapi buat ya ankle, biasanya orang main volley tuh kecelakaannya sama ankle coy. Jadi ya ketika turun lah, kadang-kadang nginjek kaki temennya ketika turun, terus ankle langsung sak gitu, kepletek. Ini sepatunya Hinata yang kolaborasi sama ASIC. Di sini agak aneh ya, kayak ada karet, ditutupin karet gitu. Gue gak ngerti kenapa. Padahal bagusnya juga kayak di semuanya gitu ya. Ini tapi yang sebelah sini enggak, di yang bagian dalam kaki aja kayak gitu. Padahal gue lebih suka mungkin kalau ya sama aja kayak yang bagian luar gitu. Dan gue jarang banget ngelihat pemain yang di sini pakai sepatu ini.
nggak tahu sih baru keluar apa enggak ya, tapi kayaknya semenjak HiQ udah ada brand sponsor Asics, kayaknya harusnya sih udah lama ya. Kita coba apakah aku semakin cepat baca. Ngepas banget sama kaki gue ya, ada space dikit mungkin kalau pakai kaos kaki ngepas. Nih coy, anjay, mau naik ke meja ya kan, anjay, cakep banget guys nih, keren gak? Suka dah gue sama model. Tapi sininya ada warna biru sih, gue lebih suka mungkin warna lain, warna merah atau apa gitu ya. Buat jahitannya, buat lemnya rapi sih. Ya karena ini ya made in Vietnam. Jadi kalau misalkan kalian di Indonesia yang beli di Shopee tuh made in Vietnam, ya mungkin emang harganya segitu. Tapi ini gue harganya dapet 1 juta. Kalau beli di toko harganya 1,5. Kalau di Amazon, entah kenapa di Amazon tuh harganya lebih rendah ya daripada di toko. Beli barang-barang apapun tuh kayak gitu ya. Ini ada diskon kayak, dan ini sepatu terakhir yang ukuran 29, sisa 1, dan gue dapet ya. Enak banget coy, semoga aja awet lah, bismillah lah. Jadi kayak kaki lu tuh kayak dicengkram gitu sama sepatunya gitu. Oh iya, enaknya Asics itu ada yang namanya jadi misalkan 29, ukuran 29 sama 29 2, ada 29 3. Itu apa maksudnya? Jadi gue baru baca kemarin, itu maksudnya sama lebar kaki. Kan orang ada yang ukuran kakinya melebar gitu kan. Jadi misalkan ukuran panjangnya itu kayak gue nih 46, ukuran panjang lebaran 46. Tapi ya kaki gue untungnya tuh nggak terlalu megar gitu. Dan ada juga orang yang ke depan juga megar juga. Nah itu tuh jadi ada E-nya E1 atau makin tinggi itu makin lebar kakinya, E1, E2 sampai E3 aja sih. Dan gue pakai pun lepas ini ada bagian di kelingking yang sempit sih ini. Ini kelingking agak sempit tapi masih it's okay. Mungkin kalau pakai kaos kaki juga aman deh. Coba gue pakai jalan dulu. A few moments later. Enak coy. Lu kalau suka sama sepatu running ya, mungkin ini kayak sepatu running. Kaki gua tuh nggak kayak pakai sepatu gitu, bawahnya doang sih kayak berasa kalau misalkan jalan tuh kayak bawahnya aja, tapi atasnya tuh kayak nggak pakai sepatu gua. Wah gokil sih, gua harus coba pakai ini buat main. Coba buat main, akankah aku akan semakin jago ya? Nggak, emang kalau efek sepatu tuh ada ya mungkin 40% ya. Gue tuh pakai ini, astagfirullahaladzim, gue kepleset mulu, gue minta maaf mulu nih. Udah ditos enak-enak nih, set, kepleset. Astagfirullah, maaf ya sepatunya ya. Alasan mulu jadi ya. Coba sekarang harusnya sih udah gak boleh alasan ya. Oke. Jadi sekian dulu video gue kali ini. Jadi inilah sepatu Asics X HiQ coy. Dan gue gak pernah beli harga sepatu semahal ini. Jadi ini mungkin barang mahal gue yang pernah gue beli. Jadi segitu aja video gue kali ini. Kurang lebih ya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Stay wibu. Yeah.